baik itu content creator, semua profesi itu pada dasarnya ketika sudah secara undang-undang sudah terpenuhi unsur tersebut tadi ya, subjektifnya dia warga negara Indonesia juga, dia ada objek pajak yang memang mendapatkan misalkan penghasilan atau mendapatkan apa yang harus dipajaki, maka dia sudah saatnya terkena pajak. Definisi content creator ini sebenarnya mereka memang yang terlibat di dunia kreativitas ya, industri kreatif ya. Nah sekarang mulai dari ada yang YouTuber, selebgram, kemudian berserta kru yang terlibat tuh seperti ada videographer maupun ada editor dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak ini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi terkini tentang perpajakan serta peraturan-peraturan perpajakan terbaru bersama para pakar, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten ini masih membahas mengenai seri profesi. Nah, sudah bergabung bersama kita Mas Hendra Kurniawan. Beliau adalah account representatif Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tiga Raksa. Apa kabar Mas Hendra? Alhamdulillah baik Taida. Terima kasih atas undangannya. Iya, selamat datang di studio podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Nah, hari ini kita masih membahas seri profesi. Nah, profesi apa nih Mas Hendra yang akan kita bahas sekarang? Ya, kawan pajak, hari ini kita akan membahas profesi terkait dengan content creator dan juga influencer ya. Jadi nanti kita akan bahas jenis-jenisnya apa aja gitu, meliputi apa aja content creator serta aspek perpajakannya masing-masing seperti apa. Dari mulai cara hitung, cara lapor, dan lain sebagainya nanti kita akan bahas. Gitu. Oke. Nah sebelum ke sana nih kawan pajak, saya pengen tahu dulu kenapa sih sekarang konten creator ini menjadi perhatian DJP? Iya, pertama pada prinsipnya setiap kembali ya ke undang-undang pajaknya bahwa setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif, maka dia wajib ber-NPWP serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak ada pengecualian baik itu content creator, semua profesi itu pada dasarnya ketika sudah secara undang-undang sudah terpenuhi unsur tersebut tadi ya, subjektifnya dia warga negara Indonesia juga, dia ada objek pajak yang memang mendapatkan misalkan penghasilan atau mendapatkan apa yang harus dipajaki, maka dia sudah saatnya terkena pajak. Gitu. Berarti sebetulnya undang-undang pajak penghasilan kita itu sudah futuristik lah ya gitu. Betul. Untuk segala jenis profesi sebetulnya sudah termaktub di situ ya. Cuma mungkin profesi ini kan berkembang luar biasa nih, apalagi akhir-akhir ini nih setelah pandemi, kemudian semua orang concern dengan namanya internet. Betul. Gitu ya. Jadi kalau dulu waktu saya masih kecil Mas Hendra, profesi yang saya tahu tuh dokter, tentara, polisi, pilot gitu, kayak gitu-gitu. Nah sekarang ada namanya content creator. Nah content creator ini yang menjadi aspek perpajakannya itu apa aja sih? Oke, jadi Taida di sini kalau content creator itu ya, saya coba ini dulu ya menggambarkan dulu jenis-jenisnya. Jadi definisi content creator ini sebenarnya mereka memang yang terlibat di dunia kreativitas ya, industri kreatif ya. Yang sekarang mulai dari ada yang YouTuber, selebgram, kemudian berserta kru yang terlibat tuh seperti sekarang ada videographer maupun ada editor dan lain sebagainya. Mereka yang berkecimpung di seperti itu aspek perpajakannya tentunya ya. Pertama kita bedakan dulu, dia ini sebagai bekerja untuk dirinya sendiri, artinya tidak bekerja di suatu perusahaan atau pemberi kerja. Nah, atau juga nanti kalau dia udah berkembang nih, misalkan awalnya dia bekerja sendiri, bikin konten sendiri, bikin dia edit sendiri, kemudian dia sendiri ya. Nah, itu aspek perpajakannya dia nanti sebagai pekerja bebas, gitu ya. Pekerja bebas, otomatis nanti aspek pajaknya dia nanti harus melaporkan seperti prinsip self assessment ya di undang-undang kita, dia menghitung sendiri
dia melaporkan sendiri ya. Kalaupun misalkan dia misalkan bikin konten, kemudian kontennya itu memang untuk bekerja sama dengan satu brand atau corporate, ya itu atau biasa kita kenal dengan endorse ya. Nah, dia dapat endorse, bikin konten dapat endorse, dan itu nanti endorse tersebut juga kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah tertib pajaknya biasanya mereka memotong PPh pasal 21. Nah, itu pun nanti dipotong dari PPh pasal 21 itu yang diterima ketika mereka mendapatkan penghasilan itu bisa menjadi pengurang pajak di akhir tahun pada saat dia melaporkan dan menghitung SPT. Oke, sebentar nih Mas Hendra. Kita runut dulu dari awalnya. Si konten creator ini berarti tadi Mas Hendra bilang ada yang dia bekerja hanya sendiri. Semuanya dilakukan sendiri. Betul. Mungkin masih awal-awal, belum begitu maju belum punya tim. Tapi kemudian karena konten semakin banyak dibuat, kemudian juga subscribernya misalnya sudah semakin banyak, otomatis tuntutan tidak bisa bekerja sendiri lagi, membuat tim itu berbeda perlakuan perpajakannya. Oke. Balik lagi untuk yang cuma sendiri aja nih. Untuk yang cuma sendiri aja, bagaimana sih pajak yang mesti dia perhatikan? Mulai misalnya dia harus punya NPWP, kemudian menghitung pajaknya seperti apa, bayarnya bagaimana, lapornya seperti apa. Boleh satu-satu dulu nih untuk yang sendirian dulu. Baik, terima kasih. Jadi kawan pajak, kita bahas untuk yang konten kreator yang masih bekerja sendiri dulu ya tadi ya, masih dia mandiri dari lah semuanya, mandiri gitu ya. Nah, jadi yang pertama harus lakukan tentunya tadi seperti Teh Ida bilang bahwa yang pertama dilakukan adalah NPWP dulu, daftar. Pastikan dia udah, apalagi sekarang sebagai informasi NPWP, NIK kita itu sudah bisa nanti diaktifkan langsung menjadi NPWP. Nggak perlu lagi daftar-daftar ya? Perlu untuk validasi aja, tapi lebih mudah lagi ya. Gitu. Nah, kemudian yang perlu dilakukan adalah nanti untuk orang pribadi ini, pada prinsipnya secara perpajakan, semua wajib pajak itu baik orang pribadi maupun badan diharuskan melakukan pembukuan atas penghasilan yang diterima. Namun demikian, untuk pekerja bebas ya, yang seperti konten kreator tadi, itu undang-undang kita memberikan kemudahan, Teh. Yaitu jika omsetnya masih di bawah atau penghasilannya masih di bawah 4,8 miliar nih pendapatannya dalam satu tahun. Dalam 1 tahun. Nah, itu masih boleh menggunakan istilahnya pencatatan. Jadi cukup sebulan itu dicatat berapa sih pendapatan dia. Jadi nggak perlu dicatat biayanya segala macam, nggak perlu. Cukup dicatat berapa sih pendapatannya tiap bulan. Simple ya. Misalkan contoh sebulan dapat 10 juta atau sebulan 100 juta. Itu dicatat saja. Tinggal ditulis saja misalnya bulan Januari 10 juta. Udah aja gitu aja. Dari Januari sampai Desember dia catat gitu. Nanti setelah dicatat dijumlahkan kan ya. Dijumlahkan nanti dijumlahkan, nah berapa tuh dari Januari sampai Desembernya gitu. Misalkan katakanlah dapat 1 miliar misalkan gitu ya, dapat 1 miliar. Nanti langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya tadi, kalau yang umumnya kan pajak itu memang basisnya dikenakan atas laba ya, atau penghasilan bersih gitu ya. Kalau dia tidak ada penghasilan kan tidak ada kena pajak gitu. Nah, ini dikenakan dari labanya atau bersihnya berapa sih dari 1 M itu, dia bersihnya berapa sih, katakanlah dari 1 M itu kan dia perlu beli alat, perlu apa segala macam gitu. Karena kalau dengan metode yang saya sebutkan tadi dengan pembukuan itu boleh tuh, misalkan dapat 1 miliar biayanya untuk beli alat segala macam, BBM segala macam, dituliskan semuanya secara detail. Tapi karena tadi memudahkan untuk hanya dengan pencatatan, maka untuk menghitung penghasilan bersihnya itu dilakukan dengan norma perhitungan. Jadi seperti ada rate-nya lah gitu ya. Jadi contoh tadi misalnya 1 M penghasilan bersihnya itu 50% di DIPER Direktur Jenderal Pajak nomor 17 tahun 2015 itu boleh ketika wajib pajak memilih menggunakan norma, kan dia harus memberitahukan dulu ya Teh. Jadi misalkan saya tahun ini mau pakai norma nih, berarti awal tahun saya harus memberitahukan, jangan lupa memberitahukan ke DJP dulu nih, bahwa saya ingin memakai norma atau pencatatan tadi ya, supaya nanti ininya pakai norma gitu. Nah, normanya itu adalah 50%. Jadi dari 1 M tadi yang dipajaki hanya 50%-nya Teh, yaitu 500 juta. Nah, dari 500 juta itu baru dikenakan tarif pasal 17. Yang mana pasal 17? Yaitu yang dari 0 sampai 60 juta dia kena 5%. Kemudian tarif selanjutnya kena 15%.
dari 250 sampai 500 juta kena 25% dan seterusnya gitu ya, dengan pasal 17. Nah, ketika sudah diketahui tadi ya pajaknya, baru kita setor ke bank lewat ATM atau apa. Nah, sesimpel itu sih sebetulnya. Oh, oke. Berarti itu mirip sekali dengan profesi-profesi lain ya sebetulnya, seperti dokter, Mirip sekali. Gitu. pengacara, semua begitu. Tapi yang pasti kawan pajak yang punya profesi sebagai content creator, selain sudah punya NPWP, harus mencatat penghasilannya. Jangan lupa mencatat dan jangan lupa menyampaikan pemberitahuan norma. Dia menggunakan pencatatan. Karena kalau tidak, berarti wajib pajak tersebut dianggap oleh pihak DJP atau pihak pajak melakukan pembukuan. Oke. Konsekuensinya gitu ya. Konsekuensinya seperti itu. Pajaknya dihitung dengan tadi pembukuan. Gitu. Sementara kalau pembukuan mungkin lebih rumit ya. Agak rumit sih. Gitu. Harus ada bikin laporan laba rugi, neraca dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu kan pajak tuh harus betul-betul diperhatikan. Pemberitahuan norma perhitungan penghasilan bruto supaya penghasilan neto supaya bisa mengajukan penggunaan norma yang 50% tadi itu ya. Oke, itu kalau dia pribadi seperti nih, itu stepnya ya kawan pajak. Nah, selanjutnya nih dia sudah berkembang. Kemudian dia punya tim, apalagi dia bikin CV atau PT. Misalnya ini gimana nih melakukan perpajakan? Dia udah semakin banyak followernya nih ya, atau subscribernya nih ya. Otomatis kan dia berkembang. Dan otomatis dong endorse-nya semakin banyak, AdSense-nya mungkin semakin banyak bagi yang YouTuber gitu kan. Nah, otomatis mungkin dia udah nggak sanggup lagi nih kerja sendiri. Kalau dia kerjakan sendiri kapan tidurnya teh ya. Nah, otomatis dia bekerjakan lah tuh tim-timnya. Nah, ada dua bentuk nih teh. Kalau dia masih tetap berstatus sebagai misalkan nih content creator itu tidak membuat CV atau Pak PT gitu ya. Dia masih pakai sendiri nama nih, dia ya, tapi sudah mulai mempekerjakan nih. Dia sendiri tapi sudah mulai mempekerjakan tim. Nah, jangan lupa ada kewajiban lain, yaitu ketika dia membayarkan honor-honor timnya, dia punya kewajiban lain selain dia harus menghitung pajaknya tadi yang disebutkan di awal sendiri, dia pun punya kewajiban untuk memotong PPh pasal 21-nya, tim-timnya itu. Jadi apalagi tim-timnya itu misalkan honornya itu di atas PTKP, misalkan videografernya dapat sebulan dapat 8 juta, 10 juta, jangan lupa motong 21-nya. Atau tim editornya atau tim kreatif yang lainnya itu harus dipotong. Nah, begitu juga nanti ketika dia membentuk katakanlah badan hukum atau badan usaha misalkan kayak CV atau PT. Nah, berarti dia sudah mulai membangun bisnis nih gitu. Nah, aspek pajaknya nanti beralih dari mulai tadinya hitung dirinya sendiri, dia ada di CV atau PT-nya. Dia bisa nanti kalau PT berarti dia dapat dividen, kalau CV dia dapat yang dibagi gitu ya. Berarti aspek pajaknya nanti dia berpindah ke CV dan PT gitu. Nah, kalau misalkan dia tidak menggunakan CV dan PT, apakah bisa? Ya bisa saja. Tadi ya perhitungannya tetap dia berarti ada posisinya dari pekerja bebas yang tadi hitungannya sendiri itu bisa menggunakan istilahnya tuh PP23 ya, karena dia udah mempekerjakan karyawan, membangun bisnis. Nah, sehingga aspek perpajakan atas usahanya itu dia bisa menggunakan PP23 ya sebesar 0,5% dari penghasilannya sepanjang penghasilan dia belum mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun. Gitu. Tapi dia masih pakai pencatatan atau sudah mulai menggunakan pembukuan nih kalau sudah punya tim? Nah, kalau sudah punya tim, dia harus kita lihat lagi berdasarkan tadi omsetnya atau pendapatan usahanya. Kalau dia di bawah 4,8 miliar dan dia sudah mulai punya tim, dia boleh pakai 0,5%. Itu saja ya? Iya, tapi kalau sudah di atas 4,8 miliar, dia udah punya tim dan udah besar, itu harus pakai pembukuan. Gitu. Berarti kewajiban dia untuk memotong dan ditambah lagi tadi kewajiban PPh dia plus kewajiban dia untuk memotong honor-honor timnya itu. Nah ini nih harus tahu nih kawan pajak nih. Kalau udah punya tim jangan cuma mikirin punya diri sendiri aja. Betul. Ternyata sudah ada tim yang harus juga dipikirkan perpajakannya ya. Nah tadi PPh 21-nya, kemudian pembayaran pajaknya menjadi yang 0,5%. Nah 0,5% ini berlaku selama berapa lama? Menarik ya. Jadi untuk yang orang pribadi yang menjalankan usaha tadi ya, berarti kan udah dipandangnya sebagai usaha, boleh menggunakan tarif 0,5% itu sampai 7 tahun. 7 tahun. Sejak dia
terdaftar atau sejak dari 2018. Kalau untuk 2018-nya memang sudah terdaftar. Jadi waktunya cuma 7 tahun aja bisa 0,5% itu. Setelah itu dia harus pakai membuat pembukuan. Iya. Oke, nih kawan pajak ini penting banget karena kesalahan persepsi bisa jadi salah melaksanakan kewajiban perpajakan ya Mas Hendra ya. Jadi jangan sampai salah juga. Misalkan kita bekerja sendiri nih sebagai freelancer lah katakanlah, atau tadi ya content creator tapi yang masih bekerja sendiri sendiri kita tidak mempekerjakan orang lain, yang nggak bisa juga pakai 0,5% gitu. Artinya misalkan dia bekerja sendiri, dia dapat AdSense, dia dapat endorse sendiri, ya kan, bikin video sendiri. Nah itu nggak boleh pakai 0,5%. Kenapa? Karena dia bukan bisnis. Nah itu ditegaskan di peraturannya di PP 23 tahun 2018. Sebagai contoh kalau di PP-nya itu guru piano nih. Kalau misalkan guru piano itu dia main piano terus dibayar atau mengajar piano atas diri sendiri, dia dianggap pekerja bebas, tarifnya umum tadi ya. Nah tapi kalau guru privat gitu ya. Iya, tapi kalau dia sudah mempekerjakan buka bisnis les piano, udah punya anak buah dan tim, maka dia boleh pakai 0,5%. Oke. Nah terus tadi Mas Hendra bilang ada AdSense, ada endorse. Nah sebetulnya jenis penghasilan apa aja sih si content creator ini dapatnya? Siap deh. Jadi kawan pajak ini menarik ya. Kalau untuk content creator ini penghasilannya ini luar biasa ya. Jadi apalagi content creator yang main di beberapa platform, baik itu YouTube, Instagram dan lain-lainnya ya. Itu TikTok lah yang jadi setiap platform itu kan ada menghasilkan mengenerate income ya, tentunya menghasilkan income. Kalau dari YouTube itu kan bisa jadi beberapa penghasilan tuh, misalkan dari AdSense-nya yang pasti kalau misalkan dia udah videonya laku ditonton, viewernya banyak, otomatis dia menghasilkan AdSense. Nah ini satu-satu dulu ya. Ini kalau untuk AdSense seperti apa nih pajaknya? Nah ingat, AdSense itu adalah penghasilan yang mungkin kawan pajak atau yang berprofesi sebagai YouTuber tahu tuh asalnya dari mana tuh transfer rekeningnya. Kalau itu ternyata ditransfer dari luar negeri, maka itu pajaknya belum dipotong biasanya sama pihak Google. Masih bruto berarti ya? Masih bruto. Nah maka itu harus dilaporkan nanti akhir tahun, dicatat dulu. Akhir tahun dilaporkan di SPT. Cuma karena ini penghasilan dari luar negeri, dia bukan dari yang bekerja bebasnya, dia nggak boleh dikurang 50% dulu, dia langsung tuh dari brutonya. Dihitung seluruhnya ya. Seluruhnya nanti di SPT-nya dimasukin penghasilan dari luar negeri. Di SPT itu ada kolomnya, penghasilan dari luar negeri atau AdSense-nya. Ditambah nanti misalkan dari YouTube itu mendapatkan yang kedua, misalkan jenis yang kedua endorse nih. Kan biasanya di video itu suka ada endorse dari satu brand atau apa. Nah itu kalau dia dapat endorse ya tetap dicatat juga penghasilannya dicatat. Kemudian biasanya kalau endorse dari satu brand atau itu, kalau memang dianya sudah berbentuk badan hukum atau orang pribadi yang sudah rapi pencatatannya, dia akan dipotong pasal 21. Misalkan dia dapat endorse 10 juta, itu biasanya dipotong 2,5% misalkan. Nah berarti kan 10 jutanya dia nggak penuh ya. Nah nanti dia akan mendapatkan bukti potong tuh atas yang dipotongnya tersebut. Nah itu dikumpulin ya. Jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang, kawan pajak dikumpulin. Meskipun sekarang udah otomatis ya DJP, cuma tetaplah dikumpulin buat mencatat itu. Nanti setelah kita menghitung pajak yang tadi akhir tahun tadi, itu juga bisa sebagai pengurang. Misalkan diketahui pajaknya sekian udah dihitung. Yang bukti potong dari brand-brand tadi atas endorse tadi itu bisa menjadi pengurang pajak yang mesti kita bayarkan lagi. Nah, ketika kawan pajak kan misalkan konten kreatornya kan udah semakin berkembang nih, atau influencer tadi udah semakin berkembang. Dari tadi udah punya tim sendiri, kemudian makin terkenal ya kan, endorse-nya makin banyak. Tentunya uangnya kan nggak habis hanya untuk dipakai sehari-hari nih. Akhirnya uangnya kan ada kemungkinan untuk investasi kan. Betul. Ya kan? Usaha lagi gitu ya kan, bisa itu usaha aktif misalkan bikin restoran, bikin cucian mobil, dan itu lama-lama berkembang juga, misalkan mulai mendirikan PT misalkan, atau dia punya manajemen artis sendiri ya kan, talent-talentnya semakin banyak, dia sekarang yang memanage nih, berarti kan efek pajaknya beda lagi tuh nanti. Kalau untuk sudah bikin PT berarti kan dia hanya di situ sebagai apa? Sebagai pemegang saham, berarti dia
nanti di SPT pribadinya dia, ketika PT-nya dapat dividen dia harus laporkan juga gitu. Atau sebagai direksi juga nih dapat di PT-nya tersebut. Dapat gaji Dari PT yang dia tanamkan tadi modelnya, berarti kan dia dapat gaji juga, dilaporkan juga semua. Nanti bukti potongnya dibuatkan juga dari PT atau CV-nya gitu. Nah, kemudian dia punya katakanlah investasi lagi misalkan di kripto yang lagi ngetren nih, ya, atau misalkan di deposito atau di hal-hal yang sifatnya passive income, itu juga harus dilaporkan gitu. Jadi kripto ada perpajakannya masing-masing, itu harus dilaporkan. Berarti di SPT-nya nanti akan dia punya aset kripto berapa harga belinya, punya saham berapa harga belinya. Jadi semua itu mulai dari A sampai Z-nya itu sebenarnya masuk ke SPT pribadi dari si content creator tadi. Ya, jadi dia punya PT apa namanya, sahamnya berapa, ya kan? Dia punya CV ini, modalnya berapa, dan seterusnya. Itu semua sebenarnya di SPT yang tadi, yang isinya cuma dapat dari AdSense sama endorse saja, sekarang sudah mulai berkembang nih lama-lamanya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu semuanya harus dilaporin ya. Nggak boleh, ini emang nggak usah dilaporin, yang ini aja dari content creatornya aja. Padahal yang lain ada gitu, yang lain tetap harus dilaporin. Kan ininya tagline-nya kan kalau dari DJP itu kan ungkap tidak lega ya. Kita biar semua harus diungkapkan biar kita lega gitu kan. Gitu. Kalau sudah diungkapkan, sudah dilaporkan, sudah dibayarkan pajaknya, sudah sesuai dengan benar dan lengkap. Betul. Tidurnya lebih nyenyak. Nah, kawan pajak jangan sampai tidurnya nggak nyenyak gara-gara ada yang terlupa misalnya, atau malah memang ntar aja lah dilaporinnya, misalnya itu malah perlu dia harus tepat waktu, juga benar dan lengkap. Benar dan lengkap. Ada peribahasa jangan sampai tidur nggak nyenyak gara-gara masalah pajak. Gitu kan. Jadi ibaratnya harga kenyaman itu lebih mahal. Kita lebih nyaman tuh mahal dibanding kita ini. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk membenarkan ya laporan SPT. Misalkan Kak, kita masih salah nih SPT, itu bisa dibenarkan juga. Jadi misalkan jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Jadi jangan khawatir melaporkan SPT. Misalnya kita salah, itu masih bisa dibetulkan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Oke. Nah, sebelum itu, ini ngeri juga nih kalau ngomong pemeriksaan. Kita ngomong dulu tentang lapor tadi. Lapornya. Melaporkan. Siap. Melaporkannya caranya seperti apa sih? Kawan-kawan pajak tuh pengen juga tahu ribet nggak sih lapornya gitu, susah nggak gitu. Baik, kawan pajak sekarang tuh udah banyak channel ya. DJP tuh punya banyak channel untuk melaporkan pajak ya. Dan terutama yang kita endorse untuk pakai itu kalau bisa pakai e-form. Kenapa? Atau e-filing ya gitu. Kenapa? Karena satu, mudah, bisa dilakukan di mana aja. 24 jam, kita nggak perlu ke kantor pajak, ya kan, paling cuma minta EVIN atau apa, tapi sekarang sudah bisa minta EVIN juga bisa by email, by segala macam. Jadi kawan pajak tidak perlu repot-repot gitu loh datang ke kantor pajak ngisi yang SPT manual seperti zaman dulu ya. Berangkat gitu. Belum macet. Sekarang bisa dilakukan anytime sambil ngopi di kafe misalkan, atau di tempat tidur sambil selingan nonton Netflix misalkan, atau nyebut merek apa ya. Itu bisa dilakukan mana aja dengan melampirkan e-form, dengan mengisi e-form ataupun e-filing gitu. Sudah disediakan oleh DJP 24 jam. Nggak usah repot ke kantor pajak, online saja. Online aja. Kalau online itu ini juga pengisiannya jauh lebih mudah mungkin ya? Jauh lebih mudah dan tutorialnya sudah banyak. Kalau masih bingung juga nih, aduh udah lihat tutorial kok masih nggak ngerti juga nih, gimana nih kawan pajak? Ya bisa juga menghubungi namanya di teman-teman di kantor pajak sekarang udah menyediakan ya penyuluh pajak untuk bisa berkonsultasi juga untuk terkait dengan pengisian atau apa. Misalkan udah coba di YouTube atau di tutorial yang disediakan oleh JP masih belum mengerti juga tata cara ketemu langsung dengan penyuluh. Bisa konsultasi ya? Bisa di helpdesk. Bisa konsultasi di helpdesk, dan kawan pajak juga bisa konsultasi secara online juga ya sama petugas-petugas yang ada di KPP. Di KPP betul, dengan kita juga membuka chat ya, layanan chat gitu dan lain sebagainya, juga udah banyak layanan. Luar biasa nih kawan pajak. Ternyata sebetulnya pajak itu tidak sulit gitu. Yang penting ada niat untuk mau melaksanakan kewajiban dengan baik. Insya Allah nih petugas-petugas pajak di seluruh Indonesia saya kira semuanya juga siap untuk membantu kawan pajak ya. Nah, kawan pajak, perbincangan hari ini kita jadi dapat insight tentang content creator. Ternyata content creator juga punya aspek perpajakan yang mesti diperhatikan gitu. Selain hanya dia sebagai dirinya dia sendiri, ataupun dia punya tim, atau apalagi punya badan usaha gitu ya. Nah,
Saya kira penjelasannya sudah cukup tuh dari A sampai Z, dari gitu hulu ke ya. hilir ya, Teh. Dari mulai dari latar belakangnya kenapa jadi diperhatikan sama DJP sampai dengan pelaporannya seperti apa. Betul. Nah, kawan pajak semua, itu tadi penjelasan mengenai konten creator. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Hendra tadi bisa membuka wacana kita mengenai konten creator itu seperti apa, hingga pelaporan, penghitungan pajaknya, dan semuanya. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, kawan pajak boleh menghubungi semua kantor pelayanan pajak yang ada di seluruh Indonesia. Nah, selain itu, terima kasih juga buat Mas Hendra atas kehadirannya hari ini. Terima kasih juga buat kawan pajak semua yang sudah rela menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Untuk seri-seri yang lainnya, kawan pajak bisa melihat atau mengikutinya di channel YouTube Kanwil DJP Banten. Juga ada Spotify-nya Kanwil DJP Banten, Facebook, Instagram, dan Twitter-nya Kanwil DJP Banten. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Kalau ini sangat penting dan sangat bermanfaat, silahkan di-share. Share itu tidak bayar ya. Tidak bayar, gratis. Gratis, tapi kita sharing ilmu buat semakin banyak orang teredukasi pajak. Terima kasih Mas Hendra, terima kasih kawan pajak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.